Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi kuliah minggu kedua untuk mata kuliah listrik magnet. Nah, sekarang kita akan coba bahas dulu bagaimana tugas yang sudah sampean kerjakan di minggu pertama kemarin terkait menentukan energi potensial dari susunan 8 negative charge, 8 muatan negatif at the corner di pojok-pojok kubus dengan sisi B, with dengan positive charge atau muatan positif in the center of the cube, di tengah atau di pusatnya kubus. Suppose its negative charge is an electron with charge, ini muatannya ini, while the central particle carries a double positive charge 2e. Berarti ini positif tapi muatannya sebesar 2e. Nah, kita tentukan 4 pasangan dari muatan ini. Nah, pasangan pertama tentu saja ini ya, kemarin ini. Nah, ini pasangan pertama, berarti ada berapa pasang nanti? Itu 2, 3, 4. Sini ada 5, 6, 7, 8 kan ya. Ini pasangannya ada 8. Jadi di sini nanti kita buat, kalau U atau energi kan gimana, kaki 1/4 pi F0 atau K ini kan dikali Q1 Q2 per R gini. Nah, ini antara bagiannya adalah R nya ini ditentukan berapa ini R nya di sini. Nah, kita tentukan dari sini R nya kalau di kubus, gini toh. Nah, berarti diagonal sisinya ini kalau jari-jarinya R atau B di situ, jari-jari apa namanya, rusuknya, berarti di sini adalah setengah akar 2B ya. Ini adalah sisi miringnya, berarti sisi miringnya tak kasih merah aja ini. Nah, berarti di sini adalah akar 2B karena ini Pitagoras loh. Nah, sekarang tapi kalau nanti di bangunan kubusnya ini, nah diagonal apa namanya, nah ini kan jadi diagonal sisi tadi. Sekarang kalau ini diagonal sisi, berarti kalau diagonal ruang kan jadi apa, dari sini ke sini diagonal ruangnya ini kan berarti rusuk akar 3 dari rusuknya gitu ya. Akar 3 dari rusuknya, berarti kalau setengah ini tadi seperti ini, mana ini tadi, ini setengahnya, berarti ini adalah setengah akar 3 dari B. Nah, maka nanti ada 8 pasang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini membentuk energi potensial senilai apa? 1/4 pi epsilon 0 gitu, dikali apa, Q1 nya kan E, dikali Q2 nya adalah 2E kan gitu toh. Nah, 2E per R nya adalah setengah akar 3 dari B. Nah, dengan satunya E nya adalah muatan negatif dan ini positif, berarti nanti ada berapa, 1/4 pi epsilon 0 dikali minus 2E kuadrat per akar 3 per 2 dari B. Nah, ini ada 8 pasangan, tadi ada 8 pasangan berarti. Nah, ini ada 8 lah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, berarti nanti ini dikalikan adalah 8, maka di buku sini ini ada pengalinya 8 gitu. Terus ini 12 itu yang mana? 12 itu berarti pasangan, sekarang pasangan 12 itu adalah pasangan yang mana? Ini 1 gitu, 2 gitu. Terus ini dengan ini 3, ini dengan ini 4, terus ini dengan ini 5, ini dengan ini 6, ini dengan ini 7, 8, 9 gitu, 10, 11
ini yang belakang ini 12 dengan jarak rusuknya adalah sebesar, dengan jarak apanya, rusuknya sebesar B ini kan, maka ada 12 pasang, ini min E dikali min E kan gitu, jadi E kuadrat per B, ini 12 juga akar 2 itu berarti yang diagonal sisi, berarti yang mana, diagonal sisi berarti yang ini tak kayak tondo warnanya biru ya kan, diagonal sisi berarti ini saat ini dengan ini ya toh. Terus mana lagi, ini dengan sini kan gitu toh. Sini dengan sini, ini dengan sini ya, ini dengan sini, ini dengan sini. Nah itu ada sebanyak 12. Kemudian ada 4 ini adalah diagonal ruang, ini dengan yang sebelah sini, ini dengan yang sebelah sini, karena ada 4 pasangan. Nah 4 pasangan artinya di sini ada 4. Nah tinggal masukkan jaraknya tadi, kalau diagonalisi adalah akar 2B, kalau ini akar 3 dari B. Nah, nanti di breakdown, ini yang pasangan pertama, ini pasangan kedua, pasangan ketiga, pasangan keempat, dijumlahkan jadi ketemu ini dihitung biasa toh, akarnya dihitung. Wes gitu aja ya, udah bisa insya Allah itu paham. Nah sekarang kita lanjut electrical energy in crystal lattice, atau di apa, lattice itu apa, kisi kristal ya, zat padat. Nah bentuk kisi kristalnya misalkan ada kisi kristal apa, NaCl. Nah ini ada bentuk kristal NaCl, berarti kan ada atom apa, ion positifnya, positif, negatif, positif itu Na nya, Na plus, dan Cl min. Nah maka nanti dari setiap partikel ini, a portion of sodium chloride crystal atau NaCl with the ion Na plus dan Cl min so in about the right relative proportion and replace by equivalent point charge B. Nah ini bentuk apanya, ilustrasi bentuk kristalnya dan ion-ionnya, susunan ionnya. Kemudian ini diilustrasikan dalam bentuk kerangkanya saja, plus min gitu ya, muatan plus dan muatan min. Maka nanti ini akan dihitung seperti tadi interaksinya, mana pasangannya ini dengan ini. Nah dihitung nanti ketemu energinya, maka untuk lebih gampang ini sudah ditentukan, that is the energy of sodium chloride lattice composed of total n ions. That is the energy of a sodium chloride lattice atau kisi sodium chloride atau NaCl itu ditentukan dengan ini, setengah N sigma K2N seperempat Pi epsilon 0, ini kan sebenarnya K ya, Hi1 dikali Hi-K per R1 dikali R1K. R1K. Oke, nanti tinggal taking the positive ion at the center as figure 17B. Nah ini positif ionnya. Nah ini the center of figure ini tadi ya. Oke, terus our sum runs over all neighbor near and far. The leading terms start as follow. Nah ini kemudian di breakdown jadi sama seperti ini. Nah ini kalau kita analisis struktur kristal, kalau nanti teman-teman belajar fisika zat padat, fisika material, nanti akan mendalami ini semua. Nah ini hitungan ambil realnya tadi. Kemudian ini kita langsung saja ke sini. The electric field atau medan listrik. Nah tadi sebelumnya di hukum Coulomb sama sudah apa tadi belajar selain itu, hubungan ini seperempat Pi epsilon 0, ini pasangan Hi ya, pasangan Hi-nya, jarak antar Hi pasangan Hi tersebut dikali apa ini, vektor satuan unit vektor, arahnya adalah ke vektor ini tadi R ini toh. Nah ini adalah gaya Coulombnya. Sekarang ini the charge Q sampai Qn we call source of the field atau sumber dari medan. We may take as a definition of electric field
of a charge distribution. Nah, sekarang kita tinggal memahami bahwa kalau apa tadi, gaya, kalau gaya jadi gini, ada dua, ini sebenarnya di fisika dasar ada gaya Coulomb, nah, terus ada medan. Nah, gaya Coulomb ini sudah disebabkan adanya interaksi minimal dua muatan. Interaksi dua muatan, dua partikel bermuatan. Tapi kalau medan listrik ini adalah single charge atau satu muatan saja itu sudah bisa menghasilkan apa? Medan listrik. Karena medan listrik itu adalah dia sifatnya adalah area yang terpengaruh. Nah, kalau ini gaya Coulomb itu sudah sifatnya adalah interaksi. Maka nanti beda antara gaya Coulomb sama medan listrik. Makanya di sini kita lihat, nah ini ya. Nah, di Hi1 sama Hi2 ini ada muatan Hi1, ini Hi1 ya, ini Hi1, di sini ada Hi2. Nah, di sini Hi1 sama Hi2 ini kalau langsung seperti ini, nah, dia kan punya interaksi apa? Gaya Coulomb. Tapi kalau kita lihat di suatu titik tertentu di wilayah sini, di sini tidak ada muatan, maka di titik ini akan terpengaruh medan listrik akibat muatan 1 dan akibat muatan 2. Akibat muatan 1 dengan arah vektor R-nya ke sana, maka medan listriknya dengan karakteristik muatan positif gimana? Healing ora. Kalau di medan listrik kita kenal kita punya muatan positif, maka arah medannya selalu menjauhi muatan itu. Oke ya. Healing ya. Di setiap titik di sekitar muatan positif, arah medannya menjauhi muatan. Nah, sekarang kalau di muatannya negatif, berarti arahnya selalu menuju muatan. Gitu. Nah, ini adalah karakteristik dari apa? Medan listrik, dari muatan positif dan muatan negatif. Maka di sini tadi kita lihat bahwa kalau muatannya ini positif di titik ini, maka terpengaruh medan yang arahnya menjauhi muatan penyebabnya. Penyebabnya adalah ini satu sana, jadi ini berarti E1 ini. Nah, medan akibat pengaruh muatan 1. Sedangkan ini muatannya negatif. Ini. Nah, berarti di titik sini dia terpengaruh medan yang arahnya menuju muatan negatif itu. Nah, ini berarti E2. Nah, menuju muatan Hi2 karena negatif. Nah, di titik ini terpengaruh dua medan akibat Hi1 dan akibat Hi2, maka yang terjadi ada resultan medan. Ini resultan dari E1 dan E2. Nah, makanya di sini tadi kita lihat ada pernyataan bahwa the charge Hi1 to Hin, yang berderet-deret itu tadi, kita sebut sebagai source of field, nah, sumber dari medannya atau penyebab medan listriknya. Nah, maka medan listrik yang terjadi itu di sini tidak ada pasangan muatan karena disebabkan oleh apa tadi? Single charge atau muatan tunggal itu sudah bisa menghasilkan medan listrik. Nah, baru nanti kalau ada banyak muatan, maka interaksi dari setiap medan yang dihasilkan ini tadi seperti ini Hi1, Hi2, itulah yang menghasilkan medan resultan atau medan listrik total. Maka kalau tadi kita lihat apa tadi? Ini coba kita lihat di sini ya. Kalau kita lihat tadi F itu adalah sama dengan apa? 1/4pi epsilon 0 dikali apa? Pasangan Hi ya per R kuadrat ini dengan arah vektor R, sedangkan apa? E itu adalah single charge 1/4pi epsilon 0 Hi per R kuadrat dengan arah ini kan.
Nah, maka di sini tidak ada pasangan muatan, kosong di sini ya dah. Nah, artinya bisa disebutkan hubungan F dan E itu sama dengan Hi dikali E. Nah, andaikan medan listrik ini mengenai suatu muatan tertentu, maka menghasilkan interaksi gaya Coulomb. Mudeng maksudnya. Nah, jadi prinsip gitu. Kalau ini nanti di titik sini dipasang muatan, maka muatan di sini akan mengalami gaya Coulomb karena terpengaruh medan dari Hi1 dan Hi2. Jadi gaya Coulomb ini bisa terjadi andaikan ada muatan Hi yang terpengaruh medan listrik. Oke, maka F sama dengan Hi dikali E. Nah, itu. Wes, itu fisiknya secara konsepnya seperti itu. Ini silahkan dibaca. Tadi yang arah medannya tadi ya, charge plus charge main itu bisa sama lihat sendiri, baca. Oke, tak teruskan. Ini ke charge distribution. Nyorek. Charge distribution, distribusi muatan. Oke, distribusi muatan. Nah, sekarang begini. Kalau ada muatan seperti ini misalkan benda rigid gitu ya, benda bukan titik, bukan partikel titik, maka kalau kita ambil potongan kecil, benda padatan gitu ya, ini kita ambil satu potongan kecil, ini potongan kecil volumenya, maka di sini dia punya volume berapa? Kalau ini elemennya adalah dx, lebarnya dx, panjangnya apa? dy, dan tingginya dz, maka volume dari ini adalah dx, dy, dz. Oke ya. Nah, sekarang kalau muatan ini ya, kalau apa ini nanti benda ini tadi sifatnya adalah homogen, maka dia punya rapat muatan yang sama. Ini adalah rho-nya, ini adalah rapat muatan apa? Rapat muatan bawah Hi ya. Hi per V. Nah, atau bisa tulis dhi per dv juga boleh. Nah, ini rapat muatannya sama kalau dia sifatnya homogen. Nah, maka nanti setiap elemen kecil dari benda ini tadi yang tidak beraturan ini, jadi potongan kecil ini, dia bisa menghasilkan apa? Medan listrik. Bisa menghasilkan medan listrik di titik tertentu. Nah, kalau ada potongan lain di sini, iya gambarnya kok ini ya boleh. Nah, ada potongan lain di sini, ada potongan lain lagi di sini, ada potongan lain, maka di sini nanti juga akan menghasilkan medan-medan sendiri. Nah, potongan-potongan yang tersebar itu nanti bisa saling menghasilkan medan listrik. Maka nanti untuk mendeskripsikan muatan yang terdistribusi seperti itu, medan listrik muatan yang terdistribusi itu dengan teknik integrasi bahwa 1/4 pi epsilon 0 tetap tadi kan apa? Hi, tadi kan kita Hi dikali apa? 1/4 pi epsilon 0, kalau kita nyari E kan gitu toh. Hi per R ya toh. Hi per R. Nah, Hi-nya ini kita nggak tahu besar Hi-nya berapa. Ini tergantung dari sini tadi, rho dikali V atau rho dikali dV. Hi-nya kan bisa ditulis dari rho dikali V. Tapi kalau ini potongan terkecil berarti dhi itu bisa diganti apa? Rho dV. Berarti ini rho, ini rho ya toh, dikali apa? dV. Ini dV. Nah, tadi itu per R. Nah, maka itu pakai integrasi. Contohnya ini, example field due to a hemisphere. Setengah apa ini? Setengah lingkaran, setengah bola ya. A solid hemisphere has radius R and uniform charge density. Ya, uniform charge density, rapat muatan yang uniform sama. Find ini macamnya. Find the electric field at the center. Di tengahnya ini berapa electric fieldnya. Nah, oke. Kalau di situ berarti nanti sampai petunjuknya adalah atau
petunjuknya adalah ini di pusatnya ya, senternya. Berarti sampean buat potongan-potongan kecil dari apa, hemisfer. Di hemisfer ini potongan kecil. Nah ini sifatnya dia adalah bukan volume, dia volume bukan padat atau bukan ini solid. Solid hemisfer ya, solid hemisfer benar. Solid hemisfer berarti di sini sama ngiris hemisfer itu pada volume tertentu ini ya. Ini sebesar dr, ini sebesar r dikali dr. Oke ya, r dr. Nah maka nanti sama DEY elemennya ini yang menyebabkan medan di sini ini nanti itu sebesar rho dikali apa? dV. dV nya kok jadi ini gimana? Nah sama lihat aja dV nya, volumenya ini berapa yang seputar lagi, satu putar ya, satu potong ini itu adalah 2πr kuadrat. Ini kan keliling lingkaran gitu, dikali apa? Luasnya. Berarti kan itu seperti tabung gitu loh. 2πr kuadrat ini kan 2πr kuadrat sin theta dikali dr dikali d theta. R d theta ini adalah bagian sininya saja, dr nya adalah bagian sini, terus apa lagi, d theta 2πr satu tulis ya, dikali apa, r d theta, terus dikali apa, dikali dr, terus dikali apa lagi, sin theta. Nah ini kalau disusun, ini kan kelilingnya mana, kelilingnya kan ini ya, ini kelilingnya ya toh, karena ini tipis banget, terus dikali apa, luas ininya RDR dikali DR nya itu kan jadi volume toh. Nah, jadi dimensi volume, nah ini dikali sin theta, karena ini nanti semakin ke sini ada potongan lagi di theta sini ya toh, ada potongan lagi di sini, ada potongan lagi. Nah ini adalah untuk mendeskripsikan elemen apa tadi, mana ini shooting ini. Nah ini menentukan elemen dari DEY. Nah itu DEY. Nah nanti kalau sudah tinggal di teknik apa, integrasi. Nah, di teknik integrasi, teknik integrasinya ini dari 0 sampai R. Nah dari 0 sampai R itu dari mana, 0 sampai R, dari 0 pusat sampai jaraknya R, terus dari 0 sampai pi per 2, 0 sampai pi per 2 berarti tetanya dari pi per 2, dari 0 di sini sampai pi per 2 sampai sini. Nah kan gitu. Nah ini adalah integrating over R and, makanya ini ilmunya tentang apa, untuk ruang vektor untuk apa, kalkulus itu juga tetap dipakai ketika belajar lanjut di fisika ini. Nah gitu ya, nanti sampai coba buktikan penurunannya mulai dari ini sampai ketemu hasilnya ini. Oke ya, ini tolong dibuktikan secara analisis matematisnya. Oke guys ya, itu tugasnya. Nah membuktikan tok gitu aja. Terus ini flux, the relation between the electric field and its source can be expressed in a remarkable simple way. Nah ini flux. Nah sekarang kita ke flux. Flux itu apa? Flux itu adalah medan listrik yang menembus luasan. Jadi ini kalau ada, kita ambil ini luasan, ini ada luas permukaan ya, ada medan-medan yang menembus ini. Nah ini ada medan yang menembus, nah ini namanya nanti adalah flux. Flux kita lihat sebagai flux. Nah, nanti ada flux listrik, ada flux magnetik kan, ada flux listrik dan flux magnetik. Nah ini kita lihat, ini ada medan, panah-panah medan, ini ada luasan tertentu. Nah ada luasan tertentu ini kalau ditembus berarti ada kalau ini tegak lurus berarti ada medan listrik yang menembus luasan ini. Tapi kalau ini
sejajar, maka tidak ada yang tertembus luasannya. Nah, kalau ini miring berarti ada sebagian yang menembus. Nah, itulah nanti yang disebut sebagai flux listrik. Flux listrik ini didefinisikan sigma EC dikali EC itu adalah jumlah vektor medannya tadi, dot AC. Dot AC itu adalah luasan areanya, area yang ditembus oleh medan listrik tadi. Oke. Kalau nanti dia medannya kontinu dan luasannya kontinu, maka kita pakai teknik apa? Integrasi entire surface, seluruh luasan yang tertembus gitu toh. Nah, ini contohnya, ini diimplementasikan dalam hukum Gauss. The text simple case imaginable. Suppose the field is that a single isolated positive point charge Q and the surface is a sphere of radius r center on the point of charge. Nah, ini ada muatan, kemudian ini ada bola, sphere bola. Kemudian what is the flux P, ini nyebutnya P, through this surface, yang melewati, what is the flux through this surface, menembus luasan tersebut. The answer is easy because the magnitude of A at every point surface is ini. E nya kan sama, seragam di setiap permukaannya. Nanti kalau tidak seragam juga akan repot kita ada teknik tertentu nanti harus ngitung secara matematis analitik. Kalau besar apa tadi, E nya tidak seragam di sini kan, E nya juga sama dengan yang di sini, E nya di sini sama semua itu. Kalau nanti ini bangunannya tidak simetris, maka nanti perlu dihitung bagaimana E nya masing-masing tadi. Maka ini gampang, E dikali total areanya, E nya ini 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat dikali area yang ditembus adalah 4 pi R kuadrat, maka ini Q per epsilon 0. Ini adalah flux yang terjadi pada permukaan bola ini tadi. Nah, sekarang kalau begini, the flux is independent of the size of the sphere. Nah, bergantung pada size of sphere-nya. His for this time of EC benefit including the factor 1/4 pi in Coulomb's law. Ini equation 14, jadi ada faktor 1/4 pi. Ini adalah bagian dari keuntungan untuk menganalisis sphere-nya. Sphere itu kan berarti ada 4 pi, 4 pi nya luas permukaannya 4 pi R kuadrat, itu kan ada luas permukaan bola. Nah, kemudian kita lihat di sini yang penting mana, saya carikan yang penting saja. Yang ini, nah ini the flux of the electric field A through any closest surface, yang melingkupi, yang melewati atau menembus closest surface, kata kuncinya luasan yang tertutup. That is adalah integral dari E dA over the surface equal 1 epsilon 0 times the total charge enclosed by surface. Berarti ini nilainya sama dengan apa? 1 epsilon 0 integral rho dV. Inilah yang disebut sebagai hukum Gauss. Berarti integral E dA nilainya sama dengan 1 epsilon 0 integral rho dV. Inilah yang disebut sebagai hukum Gauss. Oke. It is easy to see that Gauss' law would not hold if the law of force were, say, inverse cube. For in that case, the flux of electric field from a point charge Q through a sphere of radius r center on the charge will be ini tadi. Kalau ini tadi ya, a charge distribution with spherical symmetric. Spherical symmetric berarti kita bisa membuktikan tadi secara hukum Gauss bahwa fluxnya V-nya nilainya adalah integral E dA. E-nya adalah 1/4 pi epsilon 0 Q per R. Nah, R-nya R apa? Jadi R apa? R-nya adalah
Kalau ini nanti adalah R-nya adalah R jari-jari ini, R0-nya ya di jari-jari apa sini namanya jari-jari bola ini R-nya. Jari-jari bola, maka nanti nilai dari EDA itu bisa per R. By making the sphere large enough, we could make the fluid through it at small v place. Nah, itu penerapannya dari hukum apa tadi? Gauss law, karena itu adalah analisis medan, maka tadi didahului dengan medan listrik dulu. Ini field on the spherical charge distribution. Jadi ini kalau distribusi sferis, misalkan contohnya ini. Example, field inside the outside of uniform sphere. A spherical charge distribution has a density rho that is constant from R0 out to R. Jadi distribusi muatannya tetap sama sebesar rho ini ya, tapi dia bentuknya adalah sferis. Nah, N0 N is 0 beyond. Ya, di sekitarnya 0, di dalamnya 0. What is the electric field for a value of R but less than and greater than R? Less than and greater than R. Nah, sekarang ini solution for R yang lebih besar daripada R, atau untuk R kecil yang lebih besar daripada jari-jari. The field is the same as if all of the charge were concentrated at the center of the sphere. Kita lihat apakah muatannya were concentrate, terkonsentrasi di center atau di pusatnya dari sphere, dari bolanya itu tadi. Since the volume of sphere is, volumenya kan ini ya, 4/3 pi r pangkat 3 atau the field is therefore radial and has magnitude besarnya ini E nya, maka ini adalah E kan apa? 1/4 pi apa? 1/4 pi epsilon 0 ya dikali Q per R kan gitu. Nah, R kuadrat ya. Nah, Q-nya ini kalau dia terkonsentrasi di pusatnya, maka nanti ada tadi apa? Rho itu sama dengan apa? Q per volume. Volume ini 4/3 pi R pangkat 3. Berarti kalau kita Q-nya rho dikali ini toh. Nah, di rho dikali volume Q per R kuadrat. Nah, berarti rho dikali R pangkat 3 per ini. Untuk R-nya lebih besar daripada R. Ini bola konduktor dan bola isolator kalau di fisika dasar. Kalau dikurang dari R berarti the charge or set radius R effectively contribute nothing to field. Well, the charge inside radius R acts as if it were concentrated at the center. The volume inside radius, nah ini volume inside radius, berarti kita tinggal melihat. Nah, kalau ini ada jari-jari yang kita lihat di sini ya. Kita lihat volumenya yang di inside radius. Nah, ini berapa jari-jarinya dari ini adalah R ya, misalkan gitu ya. Berarti volume yang ini yang kita hitung. Nah, volume yang ini yang kita hitung. Yang di luarnya kan enggak. Berarti nanti volumenya kan ini 4/3 pi R pangkat 3. Nah, 4/3 pi R pangkat 3 dikali rho. Ini jadi apa? Q-nya per 4 pi dikali R kuadrat. Nah, ini jadi ini toh. Ini kalau kurang dari R. Oke. Makanya the electric field to uniform sphere of charge, uniform sphere charge, nanti begini. Trennya akan begini. Ini akan ketika sampai di pusat, berarti nilai E-nya adalah 0 di pusat ini karena jari-jarinya 0. Maka nanti dia akan bertambah E-nya sampai di permukaan ini paling besar ya. Kemudian akan turun kuadratik, mengikuti pola apa ini? Jaraknya terhadap pusat bola itu. Jadi akan sebanding dengan 1/R kuadrat. Kali ini sebanding dengan R kuadrat. Oke. Itu linear tadi.
Sekarang field of line charge. Ini kita muatan yang pada line charge. Nah, kalau pada line charge berarti nanti yang poin utamanya sama, sebenarnya tinggal ini saja. Nah, kita tinggal elemennya tadi di line charge itu, kalau di volume tadi ada apa tadi? Rho. Kalau di sini namanya lambda. Lambda itu Hi per L. Nah, ini per panjang. Kalau line kan dimensinya dipanjang, muatan per satuan panjang itu lambdanya, muatan per satuan panjang. Maka di sini nanti ini juga bisa kita lihat jadi apa, dhi per dl, atau bisa disebut sebagai dx, nanti juga boleh, tergantung dari nah di sini disebut sebagai apa, dx. Nah ini kalau ini ada kawat yang panjang kemudian dipotong segini, nah, potongannya jadi ini dx ini ya, potongan dx kecil ini kita perbesar jadi ini. Maka di sini ada analisis sudutnya. Ini misalkan apa tadi, jaraknya ini ke sini. Nah ini kan apa, r toh. Di sini ada r kecil, jarak tegak lurusnya, jaraknya bidang miringnya adalah r ini. Di sini jarak tegak lurusnya adalah r, maka di sini jaraknya tadi apa, ini kan nilainya adalah r dikali d theta. Nah di sini ada d theta toh sudutnya. Oke, di sini ada theta. Oke, berarti ini pi per 2 dikurangi theta. Nah, di sini kan berarti pi per 2 dikurangi theta, karena apa, 90 segitiga atau ini 90 theta, berarti di sini 90 atau pi per 2 dikurangi theta. Semakin besar tetanya di sini semakin menyempit. Oke. Terus di sini cos theta. Berarti di sini tadi sudutnya apa tadi ini. Nah, di sini ada theta ya toh, ini theta, berarti di sini sama theta. Nah, theta ini nilainya adalah cos theta, nilainya adalah apa tadi? R d theta. Ini kaki sudutnya dibagi sisi miringnya dx. Dx-nya nilainya apa? Dx-nya nilainya ya dx ini. R d theta per dx, ini cos theta. Jadi nanti kalau kita breakdown DEY-nya elemen medan listriknya nilainya adalah dhi seperempat pi, elemen medan listriknya itu adalah seperempat pi epsilon 0 dhi ya sebenarnya gitu per apa tadi, r kuadrat dikali cos theta. Nah theta gini lah. Terus ini kita tinggal cek dhi nya, kita tinggal yang breakdown. Nah dhi nya ini kita breakdown jadi apa, dhi tadi kan lambda kan sama dengan dhi per dx kan gitu toh. Nah berarti kalau kita nyari dhi kan lambda dikali dx, maka dhi nya ini diganti apa, lambda dikali dx. Oke. Nah dikali cos theta. Oke, sekarang EY nya tinggal kita integral DEY. Nah, integral dari min tak hingga panjangnya x nya kan ini terhadap dx, nanti jadi terhadap dx ini. Nah, ini kan dari apa, min tak hingga sampai plus tak hingga. Jadi tinggal apa, alpha cos theta seperempat pi epsilon 0 oke per r kuadrat dikali dx. Oke. Nah sekarang kita tinggal ngerubah-ngerubahin saja. It is convenient to use theta as a variable of integration. Theta variable of integrationnya. Nah, kita gunakan theta sebagai variable of integration. Since figure 1, 2, 4 and B tell us R itu sama dengan R per cos theta, and dx sama dengan ini. Nah kita rubah sekarang, we have dx. Nah, maka dx nya tadi kita rubah jadi apa, dx kita rubah karena R sama dengan apa, R per cos theta ya kan? Terus kemudian apa, dx itu sama dengan apa, R dikali apa, d theta per cos theta. Maka ini bisa disubstitusikan ke sini, dx itu sama dengan R, berarti apa, R d theta per cos kuadrat theta. Maka nanti kita bisa ngitung nih toh, dx nya sama dengan r d theta per cos kuadrat theta. This expression for dx comes up often. It also follow from
X R tan theta. Nah, berarti kita nanti X-nya, batasnya kita rubah jadi apa? R tan theta sampai apa? R D di batasnya kita rubah begini ya, karena X-nya sama dengan saya hapus ini ke X-nya hapusnya di hapusnya ini. Nah, ini ya. Kita hapus ini karena X-nya sama dengan ini, maksudnya gitu ya, X-nya ini, maka kita bisa rubah di X itu sama dengan apa? dr tan theta, d tan theta, atau r d tan theta. Di X-nya bisa rubah ini. Nah, maka nanti sama dengan apa? R d theta per cos kuadrat theta. Maka nanti variabel integrasinya jadi ini min pi per 2 sampai pi per 2 X alfa cos theta d theta alfa alfa gitu, lambda ya, lambda alfa, lambda ini. Nah, cos theta d theta ketemu. Nah, we see that the field, nah ini adalah medan pada apa tadi? Pada kawat yang lurus, muatan yang terdistribusi pada kawat yang lurus. Maka ER-nya, E-nya adalah fungsi dari apa? Fungsi dari R-nya. Ini ya. Oke, field of infinity flat dan seterusnya ini monggo dipelajari. Tadi tugasnya ada 1, saya tambah lagi yang mana? Yang lama tadi. Yang mana? Sebentar ya. Kasih 1 lagi, tak golek nih. Ini tak golek nih di bawah yang gampang ya. Nah, ini exercise, ini sebenarnya soal-soal fisika dasar ini. Nah, ini aja ya, tugasnya berarti ini zero force at the corner, at each corner a square particle ini fix a center square point of magnitude ini, seterusnya. Nah, ini tentukan berapa hi-nya yang harus dimiliki agar di pojokan itu nilainya 0 nanti gitu ya. Jadi at each corner of square itu apa? Per se he is particle with charge Q fixed at the center of square is a point charge of opposite. Nah, gini lah. Ini lah. Of magnitude Q, what value must he have to make the total force on each of the 4 particle 0? Berarti nanti ada sini ada partikel. Nah, ini tentukan agar di sini nilainya F-nya sama dengan 0. Nah, tentukan berapa besar masing-masing muatan di sini. Nah, ini berapa? When taking the value of just found, potential energy system zero consistent, the result from problem. Nah, ini. Oke, tentukan berapa nilai hi-nya di soal 137 agar F-nya di pojokan itu nilainya 0. Oke ya, itu tugasnya 2 itu yang tadi membuktikan, sama yang ini tadi 137. Oke, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.